kelompok 3 yang beranggotakan Saya Dika Dwi Putri. saya Fanzuli Pratiwi, Saya Katrina Nadia. saya Elisa Agustina, Saya Mas Rizky Nugroho. Saya Putra Jansa. Saya Gideon Atatabi. akan menjelaskan materi mengenai PKI Madiun 1948. Nah, sebelum lanjut, Teman-teman tahu nggak sih apa itu PKI Madiun? jadi PKI Madiun itu adalah sebuah peristiwa bersenjata yang terjadi di Madiun, Jawa Timur. Tepatnya pada tanggal 18 September tahun 1948. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video berikut ini. Latar belakang PKI Madiun. Pemberontakan dipicu oleh faktor ekonomi, politik, dan ideologi yang saling berkaitan. Setelah menandatangani perjanjian Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia, Amir Syarifuddin terpaksa mundur dari jabatan sebagai Perdana Menteri pada Januari 1948. Kekecewaannya mendorong pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau bisa disebut FDR, koalisi berhaluan kiri yang berisi PKI, dan kemudian menjadi oposisi kuat yang terhadap Kabinet Hatta. Lalu, Musa atau komunis senior kembali dari Uni Soviet pada Agustus 1948 dengan membawa gagasan yaitu jalan baru untuk mereorganisasikan PKI dan menyatukannya kembali dengan FDR. Sementara itu, Kabinet Hatta meluncurkan program BERA untuk merampingkan angkatan perang, namun ditentang keras oleh FDR atau PKI karena dianggap melemahkan kekuatan mereka. Selain itu, Musa dan Amir Syarifuddin juga memiliki ambisi untuk menyebarkan dan menerapkan ideologi komunis di Indonesia. Tujuan utama pemberontakan PKI pada tahun 1948 adalah menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah di saat itu dipimpin oleh Soekarno-Hatta, mengganti dasar negara Republik Indonesia dengan ideologi komunisme, membentuk negara Republik Indonesia Soviet yang berlandaskan paham komunis. Di kronologi awal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun yang diawali dengan adanya ketegangan publik antara kelompok kiri seperti PKI dan FDR dengan kelompok pemerintah yaitu Soekarno dan Hatta, yang dimana pada awal Agustus tokoh komunis yaitu Musso baru pulang dari Uni Soviet ke Indonesia hanya untuk menyatukan mereka. Namun pada awal September 1948 terjadi perperangan pecah yang dimana PKI mengambil alih tempat-tempat strategi yang ada di kota Madiun dan juga membunuh orang-orang yang pro terhadap pemerintah. Selanjutnya, mereka juga mengambil alih pemerintahan dan mereka juga mengumumkan melalui radio terhadap pemerintahan yang mereka bentuk yang mereka sebut dengan Republik Soviet Indonesia. Pada tanggal 19 September 1948, Soekarno melalui pidatonya disiarkan melalui radio juga meminta rakyat Indonesia untuk memilih antara Amir dan juga Musso atau Soekarno dan Hatta. Kronologi akhir peristiwa PKI Madiun 1948. Pemerintah RI di bawah Kabinet Hatta segera mengambil keputusan yang tegas berupa operasi militer penumpasan yang dipimpin oleh Kolonial A.H. Nasution. Nah, pada tanggal 20 September 1948, operasi militer penumpasan pemberontakan dimulai. Nah, pasukan divisi Siliwangi menjadi tombak ujung utama dalam operasi ini. Nah, pada tanggal 30 September 1948, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota Madiun dari tangan pemberontakan. Nah, para pemimpin dan sisa-sisa pasukan dari PKI melarikan diri ke daerah penggunungan. 31 Oktober 1948, pimpinan utama pemberontakan Musso tewas ditembak oleh pasukan TNI saat berusaha melarikan diri dari daerah Ponorogo. 4 Desember 1948, Amir Syarifuddin dan beberapa pimpinan FDR atau PKI lainnya berhasil ditangkap di daerah Grobogan. 19 Desember 1948, Amir Syarifuddin dan sejumlah tokoh FDR atau PKI lainnya yang tertangkap dieksekusi mati. Dengan hal ini, menandai berakhirnya penumpasan terhadap sisa-sisa pimpinan utama pemberontakan PKI Madiun 1948. Selanjutnya kita masuk ke sesi dampak peristiwa. Nah, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini tentunya meninggalkan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama yakni memakan korban jiwa dan kerugian material. Nah, yang kedua meningkatkan kepercayaan Indonesia terhadap pemerintah. Dan yang ketiga adalah memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Dan yang keempat adalah melemahnya militer Indonesia. Nah, baik kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu memakan
korban jiwa dan kerugian material. Tentunya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini memakan korban jiwa yang sangat besar baik dari TNI, tokoh masyarakat, ulama maupun masyarakat sipil. Dan tentunya peristiwa pemberontakan PKI Madiun ini memakan kerugian material yang sangat besar. Selanjutnya yaitu yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, pemerintahan pada masa Soekarno-Hatta berhasil menumpaskan dan kembali lagi mendapatkan dukungan dari rakyat. Karena apa? Karena pemerintahan pada zaman tersebut berhasil menumpaskan pengkhianatan di tengah perjuangan melawan kolonial Belanda. Selanjutnya yang ketiga, yakni memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Nah, tindakan tegas pemerintah terhadap komunis ini membuktikan kepada negara-negara di dunia, terutama negara-negara barat. Karena Indonesia bukanlah negara komunis dan diharapkan tidak lagi mendapatkan simpati internasional terhadap kolonial Belanda. Dan yang keempat, yakni yang terakhir, yaitu melemahnya militer Indonesia. Akibat dari penumpasan ini, pemerintah Indonesia mengharuskan untuk menggerakkan divisi Siliwangi yang kemudian dimanfaatkan oleh kolonial Belanda untuk meluncurkan maupun melancarkan agresi militer Belanda setelah pemberontakan ini selesai beberapa minggu kemudiannya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman semua Yang telah menonton, Dapat memahami lebih lanjut mengenai peristiwa Pemberontakan PKI Madiun 1948. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.